Belum lama ini viral foto Arinal Junaidi bareng Purwantili alias Nyonya Lee. Nyonya Lee adalah bos pabrik gula Sugar Group Companies. Salah satu produk terkenalnya adalah Gulaku. Selama ini Nyonya Lee memang diketahui mendukung pencalonan Arinal Junaidi sebagai gubernur Lampung. Purwantili alias Nyonya Lee, salah satu pengusaha dan orang terkaya di Lampung, mendukung gubernur Lampung sejak 2018 lalu. Seiring dengan ramainya kritik Bima Yudho terhadap Provinsi Lampung, nama Nyonya Lee tiba-tiba jadi perbincangan. Sosok Nyonya Lee ikut jadi sorotan karena perannya sebagai pendukung setia Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Awalnya, cuma Arinal Junaidi yang viral karena dituduh mengintimidasi keluarga Bima. Tapi tak lama kemudian, orang-orang di dekatnya seperti Nyonya Lee juga ikut jadi sorotan publik. Siapa dia sebenarnya? Berikut rangkuman fakta tentangnya dilansir dari tribuntrends.com dalam artikel sosok Nyonya Lee. Nyonya Lee adalah bos pabrik gula Sugar Group Companies. Salah satu produk terkenalnya adalah Gulaku. Selama ini Nyonya Lee memang diketahui mendukung pencalonan Arinal Junaidi sebagai gubernur Lampung. Bersama saudaranya Gunawan Yusuf, Nyonya Lee disebut menguasai lahan HGU perkebunan tebu terluas dan pabrik gula terbanyak di negeri ini, 75.667 hektar. Nyonya Lee pernah mendukung calon gubernur Ridho Fikardo yang masih 34 tahun pada pemilu 2014. Ridho pun terpilih sebagai gubernur termuda se-Indonesia ketika itu. Tapi Nyonya Lee dan Ridho disebut pecah kongsi pada 2018 dan beralih mendukung Arinal Junaidi sebagai gubernur Lampung. Bahkan dukungan itu sempat menimbulkan polemik. Ada yang menyebut bahwa dukungan Purwantili kepada Arinal ketika itu sebagai pembajakan demokrasi. Akademisi Universitas Lampung Yusdianto sebagai salah satu yang menolak dukungan Lee, menilai dukungan itu sebagai bentuk mengamankan perusahaan yang memiliki persoalan lahan dan lainnya. Keberatan Yusdianto itu kemudian dijawab oleh pihak Arinal Nuni Yuhadi. Dia bilang bahwa tidak ada yang salah dari dukungan tersebut. Dia justru mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan dukungan tersebut. Yuhadi ketika itu bilang bahwa Purwantili sama dengan pedagang atau petani lainnya. Oleh karena itu, sah-sah saja dia memberikan dukungan pada pasangan nomor urut 3 tersebut. Bagi Anda yang belum mengetahui, SGC adalah perusahaan yang berdiri pada 1975 yang ternyata punya hubungan dengan pemilik Salim Group, Lim Siu Rizal Mukhtar, artinya sudah menindaklanjuti merespon cepat untuk melakukan penyelidikan, pengecekan kepada keluarga daripada saudara Bima, seorang pengunggah daripada sosial media tersebut, untuk memastikan kembali bahwa keluarga dari yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan saudara Bima adalah bagian daripada keluarga tersebut. Kegiatan dilakukan oleh personil Babin Kamtibmas dari Polres Lampung Timur tersebut adalah murni untuk memastikan bahwa kondisi daripada keluarga dari penggugah dari sosmed tersebut dalam keadaan aman, dan sudah ada pernyataan dari pihak keluarga. Oke, mohon maaf. Saya bantu sedikit, saya luruskan biar agak jelas intonasinya. Jadi begini, kronologi singkatnya, di hari Jumat pagi itu beliau dijemput oleh Bapak Camat Raman Utara untuk dipanggil ke rumah dinas Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Oke, setelah sampai di rumah dinas Bapak Wakil Bupati, bertiga sempat bicara masalah Bima ini. Kemudian Bapak Wakil Bupati ini menghubungi Bapak Gubernur Provinsi Lampung. Nah, disitulah ada komunikasi. Kemudian setelah selesai bicara, langsung Pak Gubernur minta berbicara dengan Bapak Juliman langsung. Nah, awal komunikasi inilah kemudian langsung Bapak Gubernur meminta kepada Bapak Juliman agar memberitahu Bima. Poin satunya agar jangan membuat konten lagi yang menyudutkan pemerintah Provinsi Lampung. Itu permintaannya oleh Bapak Gubernur. Nah, kemudian dijawab oleh Bapak Juliman, oke lah Bapak, nanti kita sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari anak saya. Dan kemudian dijawab seperti itu tadi sama Bapak Gubernur bahwa oke, saya maafkan, tetapi tetap masalah ini akan tetap kita teruskan ke jalur hukum. Nah, itu poin kedua yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Nah, setelah itu memang ada kata-kata yang tadi maksudnya disampaikan agak mungkin kurang pas atau beliau tersinggung ketika Bapak Gubernur bicara bahwa Bapak Juliman ini tidak becus mendidik anak, tidak bisa mendidik anak. Itulah yang kemungkinan yang dirasakan, yang mungkin dalam bahasa kami ada intimidasi atau apa ya, karena beliau adalah PNS, beliau dimarahi orang nomor 1 di Provinsi Lampung, pastinya beliau takut apalagi mau dibawa ke ranah hukum. Nah, inilah yang membuat
mungkin terus ada miskomunikasi terhadap informasi adanya ancaman seperti itu, Mbak. Bima yang dilaporkan oleh Ginda Ansori yang dicurigai adalah kuasa hukum Gubernur Lampung. Ayah Bima memberi balasan menohok kepada Ginda karena telah menuduh Bima tidak beretika. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saya, kalau Bapak bicara intimidasi, saya adalah orang pertama, Pak, yang nanti akan membela Bapak kalau kemudian Bapak ternyata diintimidasi dan diberhentikan. Itu satu ya, Pak. Terus yang kedua, ada yang menarik nih Pak Juli, bahwa Bapak menganggap apa yang jadi konten-konten anak Bapak itu dianggap adalah benar. Apakah Bapak juga mengajarkan cara berbicara Lampung Dajjal, terus kemudian berbicara tentang, maaf ini ya, goblok, anjing, dan lain sebagainya hanya untuk kepentingannya sendiri, Pak? Apakah itu Bapak yang tidak mengajarkan, personal ya Pak Ginda ya? mengatakan itu baik? Tidak gini. Ya. Apa artinya orang itu sopan santun tapi berkorupsi, dan dia berbicaranya kotor tapi tidak korupsi, tapi jujur, dia lurus, tegas, berani. Baik mana? Kan sopan santun, etikanya baik, tapi berkorupsi. Ingin saya tanya, Agri. Silakan Pak Ginda. Gimana Pak? Kalau saya ini mengajarkan Ya, anak jadi tuh, gini. Ya, jadi gini pendidikan Pak, anak tuh artinya kita, gimana? Pak, selama ini kita menjaga bagaimana kemudian harus budaya timur itu, Enggak, Pak, harus gini tetap dulu. dilaksanakan. Saya ingin tanya sama Gitu loh. Bapak. Dulu, ingin tanya sama Bapak. Sopan santun, ber-ITK baik, tapi berkorupsi. Sama dengan omongannya anak muda, berkuar-kuar, tapi dia membela negara, jiwanya juga kebangsaan luar biasa. Tapi kalau dia seorang itu istilahnya beretika baik, sopan santun, tapi berkorupsi. Pengamat kebijakan publik, Ahmad Nur Hidayat, menyayangkan sikap dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Tindakan Gubernur Lampung sangat tidak mencerminkan sikap sebagai pejabat publik yang layak. Menurut pengamat, tidak sepatutnya seorang gubernur menyerang secara personal kepada seseorang yang berani mengkritik pemerintah. Saya kira ini adalah satu contoh bagaimana tidak terbukanya seorang pejabat publik terhadap kritikan. Jadi dia bukannya menjawab dengan merespon kritikan itu dengan apa yang kontennya, tetapi dia malah melakukan istilahnya adalah ad hominem. Ya, jadi dia menyerang personalnya gitu loh. Padahal kalau kita bicara agama, ini bulan Ramadan, Ali bin Abi Thalib mengatakan janganlah kamu lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah konten yang disampaikan. Ini kan sama sekali menyerang Bapak sebagai orang tua. Ini kan apa hubungannya? Anak yang mengkritik tapi orang tua yang dipanggil. Jadi ada salah berpikir menurut saya, dan ini saya kira menjadi indikasi bahwa kalau orang dikritik kok malah disalahkan orang tuanya karena mungkin dia dianggap generasi Z, umurnya masih 21 tahun. Saya kira ini satu salah kaprah, dan ini membuktikan bahwa mentalitas pejabat publik ini tidak pas dengan posisi dia sebagai pejabat Karena publik. status orang tuanya ASN, Pak Ahmad Hidayat? Ya, sebetulnya tidak ada urusan mau orang tuanya ASN, mau orang tuanya TNI. Kalau anaknya sudah mengkritik, itu kan personal anaknya. Dia punya cara pandang yang bebas. Dia tidak bisa disalahkan orang tua, keluarga, dan sebagainya. Dia dipertanggungjawabkan sebagai seorang Bima. Dan Bima mengatakan bahwa ini tidak benar infrastruktur di Lampung. Yang harus dilakukan oleh pejabat itu adalah dia menjelaskan kepada publik ketidakbenarannya di mana. Kan dia mungkin punya data. Punya data yang dia sampaikan bahwa oh enggak, spending infrastruktur kita bla 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 bla. Tapi kan dia hanya menyerang individu, menyerang keluarga, dan saya kira ini satu mentalitas. Ini sebetulnya mentalitas ini harusnya sudah musnah di zaman Orde Baru. Sekarang ini udah reformasi. Saya kira ini penyakit ini masih ada aja. Saya kaget. Sebelumnya, Ginda Ansori melaporkan Bima pada pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan dianggap menyebarkan sara karena menyebut Provinsi Lampung dengan kata Dajjal dalam video. Namun, kepolisian justru menghentikan laporan dari Ginda tersebut karena tidak menemukan adanya tindak pidana dari video yang dibuat Bima. Sebaliknya, justru video dari Bima lebih banyak mengandung unsur kritikan untuk membangun Provinsi Lampung menjadi lebih baik.